Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Akhlakul Karimah kelas 3. Pada kesempatan kali ini pembelajaran kita akan membahas yaitu doa keluar kamar mandi. Kemarin kita sudah membahas doa masuk kamar mandi, doa bangun tidur, ya. Sebelum kita membaca doa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu dan mudah-mudahan apa yang disampaikan diberikan pemahaman yang mudah dan juga diberi ilmu yang barokah. Sebelum pembelajaran kita baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ala hadhihi niyat wa ala kulli ma nawa bi salatu salih ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Kita ulangi sedikit yaitu kemarin doa bangun tidur. Doa bangun tidur ialah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian doa masuk kamar mandi yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang kita masuk ke pembelajaran doa keluar kamar mandi. Ketika kita keluar dari kamar mandi, kita disunnahkan untuk membaca doa. Membacanya berada di luar kamar mandi, bukan hendak keluar kamar mandi atau di dalam kamar mandi, tetapi di luar kamar mandi atau WC. Nah, jangan di dalamnya. Begitu kita keluar sudah lewat pintu, baru kita baca doa alhamdulillahilladzi azhaba anni alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Itu. Jadi baca doanya alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu. Baca doa. Membacanya di luar kamar mandi. Setelah kita keluar daripada pintu, baru kita membaca doa alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu. Apa artinya? Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan segala penyakit dariku dan membuatku sehat. Nah, jadi kenapa? Jadi berdoa seperti itu karena kalau orang yang masuk WC itu dua. Kalau tidak mau buang air kecil atau buang air besar, ya kan? Kalau tidak buang air kecil atau buang air besar, disitulah kita memuji kepada Allah ketika keluar daripada mandi. Karena kalau orang buang air kecil itu termasuk penyakit, buang air besar termasuk penyakit. Coba kalau orang yang tidak bisa buang air kecil 1 hari saja, itu sudah akan menjadi penyakit. Karena kita bisa mengeluarkan air kecil dan air besar itu, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala daripada penyakit. Makanya ketika keluar membaca alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani itu. Kemudian selanjutnya adab buang air kecil. Islam itu mengajarkan yang sangat baik. Ketika kita buang air kecil pun diajarkan oleh Islam tata cara adab supaya bagus. Yang pertama, buang air besar di tempat yang tertutup. Jadi jangan terbuka, harus di tempat yang tertutup. Kalau kita ingin buang air besar atau air kecil, harus ada di dalam tempat yang tertutup. Jangan tempat terbuka seperti di lapangan, tidak boleh. Bisa dilihati orang nanti, malu. Tuh, pertama malu. Yang kedua dilakukan dengan jongkok, jangan berdiri.
buang air kecil jangan berdiri, harus dengan jongkok, tidak boleh berdiri. Satu, kalaunya berdiri nanti bisa terhamburan najisnya kena celana. Jadi jangan sampai kita buang air kecil itu berdiri, harus dengan jongkok. Buang air besar juga. Yang ketiga, tidak membelakangi atau menghadap arah kiblat. Tidak boleh. Kiblat di depan kita, kiblat ini tidak boleh kita kencing di depan kita ada kiblat. Di belakang kita juga kiblat tidak boleh. Jadi harus di samping kanan atau kiri kiblat baru kita kencing atau buang air besar. Itu. Yang ketiga, tidak membelakangi atau tidak menghadap arah kiblat. Yang keempat, di dalam kamar mandi tidak boleh membaca ayat Al-Quran karena tempat di situ tempat najis. Makanya kita berdoa masuk itu ketika berada di luar kamar mandi. Mau masuk, sebelum masuk baca doa. Nah, berarti doanya tuh berada di luar kamar mandi. Setelah masuk, selesai di kamar mandi atau WC, keluar baru baca doa lagi. Tidak boleh di dalam baca doanya, harus di luar. Yang kelima, bersuci dengan tangan kiri. Ceboknya tidak boleh pakai tangan kanan, harus tangan kiri. Karena tangan kanan bisa dipakai untuk salaman sama orang, untuk makan, itu tangan yang kanan. Jadi untuk ceboknya harus dengan tangan yang kiri, tidak boleh dengan tangan yang kanan. Yang keenam, menyiram sampai bersih. Ketika kita setelah bersuci, setelah buang air kecil atau besar, jangan langsung ditinggal, dilihat dulu apakah masih ada tersisa. Kalaunya masih ada tersisa, dibersihin, disiram sampai bersih, baru kita meninggalkan WC tersebut. Itu di antara adab kita masuk ke dalam berada di dalam kamar kecil atau WC. Itu doa keluar, setelah selesai baru kita keluarnya itu baru membaca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Itu. Kemudian yang D, doa memakai baju. Sampai disitunya Islam menjaga akan umatnya, sampai memakai baju pun kita disuruh untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian berguna untuk menutup aurat kita, melindungi tubuh kita dari panas dan dingin dan sebagai hiasan tubuh kita agar terlihat lebih sopan serta indah dipandang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum warishan walibasut taqwa." Apa artinya? Hai anak Adam. Anak Adam itu ya manusia. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi Allah Ta'ala menurunkan pakaian kepada anak Adam yaitu manusia. Karena Allah Ta'ala yang memberikan pakaian, kita harus berdoa dengan pemberian Allah Ta'ala tadi itu, dengan pakaian. Jadi jangan sampai pakaian tersebut tidak dipakai atau disalahgunakan. Contohnya disalahgunakan, orang punya pakaian tapi pakaiannya membuka aurat, itu yang tidak boleh. Jadi pakaiannya pun harus yang pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian ada pula adab-adab memakai pakaian, tidak pakai sebegitu aja, tidak ada adabnya. Jadi kan ke WC, di dalam WC, di dalam kamar mandi ada adabnya. Memakai pakaian pun ada adabnya. Yang pertama, harus memakai pakaian yang bersih, jangan pakaian yang kotor yang dipakai, apalagi ada najisnya. Pertama, tidak bisa dibawa sholat karena ada najisnya. Kotor, pakaian kotor dilihat orang tidak enak karena pakaiannya kotor. Itu harus pakaian yang bersih. Yang kedua, berdoa sebelum memakai pakaian. Jadi sebelum memakai pakaian yang bersih tadi pakaiannya, berdoa dulu kita. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Kalau kita memakai pakaian yang kanan dulu. Kalau melepas pakaian baru yang kiri. Begitu. Adapun doa memakai pakaian ialah
Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, itu adalah doa ketika kita hendak memakai pakaian. Jadi baca doa dulu, habis baca doa baru kita memakai dengan mendahulukan yang sebelah kanan. Artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang dipakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada di pakaian ini. Kita berlindung semuanya kepada Allah. Nah, jadi kalaunya pakaian tersebut mengundang kejahatan, kita berlindung kepada Allah. Makanya kalau kita berpakaian itu pakaiannya harus yang menutup aurat. Jangan sampai kita berpakaian tapi membuka aurat. Jadi harus yang menutup aurat kita. Itu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini ialah doa keluar kamar mandi atau WC. Yang kedua, doa memakai baju. Nah, itu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan pada pelajaran kali ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Itu saja. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Pesan Bapak, yang terakhir pesan Bapak, jagalah sholat 5 waktu. Kemudian dan jagalah kesehatan. Itu rajin-rajin belajar di rumah. Jangan sampai apa yang terjadi sekarang ini menjadi halangan kita untuk belajar. Jadi apapun tidak boleh menjadi halangan kita untuk melakukan aktivitas seperti belajar. Dimanapun kita berada harus tetap belajar. Ingat, terakhir, sholat 5 waktu dan jaga kesehatan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.